Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu, agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Ya, shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Akhir pekan, kiranya akhir pekan yang membahagiakan. Dan saya percaya Bapak Ibu sudah punya schedule ya, kegiatan hari ini tentunya. Dan sebelum berkegiatan, mari kita sejenak untuk datang di hadirat Tuhan. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami ada di akhir pekan hari Amen, ini. Yesus. Kami boleh ada sebagaimana berada semua karena anugerah-Mu. Engkau yang memberikan kami kesempatan untuk Yesus. kembali menikmati akhir pekan, dan kiranya akhir pekan ini menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi setiap kami. Dan sebelum berkegiatan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Firman-Mu termaterai dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus juga berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami datang bawa seluruh kehidupan kami. Kami mau dibentuk oleh Tuhan seturut kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan membaca di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 10. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Nah, demikian Bapak Ibu pembacaan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ini bicara soal hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita mau bersahabat dengan dunia, berarti kita memposisikan diri menjadi musuhnya Allah. Nah, saya tidak akan membahas tentang itu, tetapi ayat 6 di bagian A ini menarik. Tetapi
kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita itu lebih besar. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Betul? Amin. Rancangan yang terbaik. Seperti ada tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11, kita tahu bersama ayat ini ayat hafalan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan selalu memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi bukan harapan yang palsu. Ada banyak orang memberikan harapan, tapi harapan yang palsu. Hanya menyenangkan telinga kita, kan? Nah, Tuhan tidak hanya membuat telinga kita senang, tapi Dia berkuasa mengadakan bagi kita karena Dia berotoritas atas seluruh kehidupan kita. Dia berjanji akan membawa kita semakin hari semakin baik. Amin. Semakin hari semakin naik. Amin. Katakan amin dong. Semakin hari semakin tinggi. Amin. Amin. Supaya janji Tuhan itu digenapi, kita sangat membutuhkan yang namanya kasih karunia Tuhan lebih lagi. Apalagi di masa-masa yang sukar seperti saat ini. Betul? Nah, hari esok sepertinya tambah suram dan gelap di hari-hari sekarang ini, ya. Ada banyak orang berkata ketika kita memasuki 2023, ya 2023 itu gelap katanya begitu ya. Tetapi sampai hari ini kita bisa menjalaninya dengan baik. Ya, amin. Ya, sudah sampai pada bulan ke-6. Ya kan? Dan semuanya baik-baik saja. Artinya kalau kita berjalan bersama Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Bukan hanya baik-baik saja, tetapi Dia membawa kita makin hari makin baik. Semakin hari semakin naik, semakin hari semakin tinggi jabatan begitu ya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita perhatikan keadaan yang terjadi di masa-masa yang sukar ya seperti sekarang ini, di mana hari esok sepertinya tambah suram dan gelap. Bencana alam, wabah penyakit, kecelakaan, dan terorisme terjadi di mana-mana. Tidak disangka-sangka datangnya. Datangnya tiba-tiba. Iya kan? Sekonyong-konyong. Nah, karena itu Bapak Ibu, kiranya kita menyadari bahwa Tuhan selalu memberikan kita kasih karunia yang lebih lagi. Amin. Amin. Nah, sekarang adakah tempat yang aman untuk kita berlindung? Saudara mungkin menatap saya dan berkata, tempat yang aman bagi kita berlindung, ya kalau kita punya uang, punya harta, punya pangkat, begitu ya. Ya. Nah, apakah betul uang, harta, dan pangkat dapatkah itu menyelamatkan dan melindungi kita dari mara bahaya? Nah, memang saudara, ada yang berkata bahwa ya memang uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak bisa tanpa uang. Betul. Tapi soal perlindungan, soal keselamatan, Tuhan segala-galanya. Amin. Perlindungan dan rasa aman hanya akan kita dapatkan di bawah naungan sayapnya Tuhan. Dialah gunung batu keselamatan kita, kota perlindungan dan perisai bagi kita. Amin. Amin. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan. Betapa kita sangat memerlukan kasih karunia daripada Tuhan yang lebih lagi. Amin. Supaya kasih karunia Tuhan ditambahkan lebih besar dalam hidup kita, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa itu?
Yang pertama, jangan membuat Roh Kudus cemburu. Yakobus pasal 4 ayat 5 tadi dibacakan, ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Iya kan? Nah, ketika kita mulai bercabang hati, ketika ada ilah lain dalam hidup kita, iya kan? Ilah lain itu berupa harta, kekayaan, hobi, kegemaran, sesuatu yang menggeser posisinya Allah dalam hati kita, dalam hidup kita, itu sudah menjadi ilah. Itu namanya ilah lain. Nah, ketika ada ilah lain dalam hidup kita dan kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, pada saat itu pula, dengar baik, Roh Kudus cemburu. Jadi, Bapak Ibu, sahabat Galilea, kita harus menjaga perasaan rohnya. Amin. Amin. Jika tidak, Roh Kudus akan meninggalkan saudara dan saya. Hal ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Saat Musa naik ke Gunung Sinai, ya, mereka, yaitu orang-orang Israel, tidak sabar menantikan Musa turun. Kemudian mereka memaksa Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Itu sudah baca di dalam Keluaran pasal 32. Nah, apa yang bangsa Israel lakukan? Ini telah menimbulkan kecemburuan dalam hati Tuhan. Akibatnya malah petaka dan penderitaan datang silih berganti menimpa bangsa Israel oleh karena pelanggaran mereka sendiri. Amin. Saudara sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan akan dinyatakan semakin melimpah dalam hidup saudara dan saya ketika kita mampu menjaga perasaan roh Tuhan. Amin. Titus pasal 2 ayat 11 berkata begini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi hal pertama, jangan membuat Roh Kudus cemburu. Yang kedua, supaya kasih karunia ditambahkan lebih besar lagi dalam hidup kita, maka yang kedua adalah kita harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Apa saudara? Memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan adalah bukti bahwa seseorang memiliki kerendahan hati. Firman-Nya dengan tegas mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Itu yang kita baca tadi di Yakobus pasal 4 ayat 6. Kita harus menyadari keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Namun, Bapak Ibu, tidak sedikit anak-anak Allah yang lebih membanggakan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya dan kepintarannya dalam menghadapi setiap persoalan hidup, serta menganggap bahwa semua keberhasilan dan kekayaan yang diraihnya adalah hasil usahanya sendiri, bukan karena Tuhan. Nah, apakah yang menjadi bukti bahwa kita tunduk kepada Tuhan? Ini penting. Saudara, bukti bahwa kita tunduk kepada Tuhan ialah bila kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan dinyatakan melalui banyak cara. Di antaranya apa? Ya, ketika kita mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Ya, firman yang kita baca melalui renungan, ya, seperti tayangan sahabat Galilea pada pagi hari ini. Ya, juga bisa melalui mimpi, juga bisa melalui peristiwa atau kejadian yang terjadi, Ya. ataupun Tuhan berbicara secara langsung. Ada Tuhan bicara secara langsung. Maka dari itu dikatakan di Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Ingat Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus
kita diberi kuasa untuk melawan dan mengalahkan iblis dengan segala tipu dayanya. Amin. Namun apabila kita hidup seenaknya tanpa mengindahkan firman-Nya, berarti kita sedang melangkah keluar dan semakin jauh dari kasih karunia Tuhan. Sehingga kita akan menjadi sasaran empuk si iblis. Sebaliknya, bila kita hidup dalam ketaatan, kasih karunia Tuhan akan semakin ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Lebih lagi, lebih lagi. Jadi, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi supaya kasih karunia itu ditambahkan lebih besar lagi dalam hidup kita, yang pertama jangan membuat Roh Kudus cemburu. Yang kedua apa? Kita harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Ya. Amin. Amin. Bila kita menginginkan kasih karunia-Nya lebih lagi dinyatakan atas kita, ya, sebab dikatakan begini, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Yang berharap akan kasih setia. Maka dikatakan di Keluaran pasal 33 ayat 19, Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Karena itu biarlah kita semua selalu mendapatkan belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan, amin. Amin. Sehingga di masa-masa yang sukar ini, di mana ada banyak orang melihat bahwa hidup hari esok itu semakin suram, semakin gelap, ya. Kenapa? Karena banyak keadaan yang terjadi hari-hari ini, ya. Tapi kalau kita yang berjalan di dalam kasih karunia-Nya, saudara, kita akan bisa menikmati, ya. Justru di tengah-tengah masa sukar itu, Allah akan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita lebih besar lagi. Sehingga seperti 2 tahun terakhir ini kita lewati, ya, 2 tahun lebih di masa-masa yang sukar karena COVID-19, ya, pandemi COVID-19 yang bukan saja berdampak pada kesehatan tapi juga pada kantong kita, ya, juga kesehatan mental kita. Tapi semuanya bisa kita lewati. Dan hari ini kita masih bisa ada sebagaimana kita berada dengan penuh sukacita di hari Sabtu, di akhir pekan. Bahkan kita mungkin bersiap-siap untuk berkegiatan di tempat-tempat yang tidak banyak orang bisa datang ke sana karena keterbatasan banyak hal. Nah, tetapi kita selalu hidup di dalam kasih karunia, Dia pelihara kita, sehingga saya mau tegaskan, jangan membuat Roh Kudus cemburu. Amin. Amin. Kita harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan berikan itu jangan secara percuma dengan kita merespon hidup kita ya seenak perut kita atau semau gue, kata orang begitu, ya. Tapi mari kita hidup seturut dengan kehendaknya. Semakin kita memiliki penundukan diri kepada Tuhan, semakin besar kasih karunia itu dinyatakan kepada kita. Amin. 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 Kiranya hari ini penuh damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua di hari Sabtu, di akhir pekan, dan selamat berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh ada sebagaimana berada. Kami juga diingatkan supaya kami tidak membuat Roh Kudus itu cemburu, dan kami juga harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan, sehingga di masa-masa yang sukar, di mana orang lain melihat bahwa hari esok penuh dengan ketidakpastian karena banyak hal, dan sebagian orang melihat bahwa hari esok itu adalah hari yang penuh dengan kesuraman dan kegelapan karena ada banyak peristiwa yang datang sekonyong-konyong di luar dugaan dan perkiraan bahkan harapan kami. Tapi kami yang memiliki penundukan kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan sebagai wujud merespon kasih karunia, kami terpelihara dengan sempurna. Berkati setiap mereka yang melakukan aktivitas kegiatan di akhir pekan ini,
dalam bentuk apapun. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, semuanya baik-baik saja, tidak celaka, tidak ada yang sakit, tidak terserang oleh kuman, virus, sakit, penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi Tuhan proteksi, ada pasukan malaikat surga yang berjaga, sehingga segala rancangan jahat dari iblis, dari kuasa-kuasa jahat tidak bisa menyerang anak-anak Allah yang memiliki penundukan diri kepadamu. Di dalam nama Yesus, peliharakan kami semua dan penuh sukacita hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala